Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang mulia, yang sama-sama kita ta'azimi, para yai, para ulama, yang mudah-mudahan senantiasa beliau-beliau Allah berikan panjang umur. Amin. Allah muliakan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan qari kita yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala curahkan rahmatnya Al-Quran di pagi ini dalam rangka walimatul khitan, dan kita semuanya mendapatkan berkahnya Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yang muliakan, yang sama-sama kita muliakan, jajaran kepemerintahan yang mumui hormati, yang mumui muliakan, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, sesepuh bini sepuh yang sama-sama kita muliakan, wabil khusus sahibul hajat yang telah Allah berikan kemudahan, yang telah Allah berikan kenikmatan, yang telah Allah anugerahi seorang putra yang saleh yang dikhitan hari ini, yang bernama Aksa. Kalau nama panjangnya Mumi lupa. Tadi Mumi udah ngapalin. Namanya Nasatra Elham Raja Julianto. Namanya panjang. Tadi Mumi udah ngapalin, nyampe ke panggung lupa. Maklum anak kecil sering lupa Pak. Insya Allah. Waktu Mumi dikirim pamflet untuk pengajian pagi ini, karena di situ ditulisnya acara walimatul khitan Nasatra Ham Raja Julianto bersama Ustadz Mumuy. Mumuy pikir yang dikhitan ini dua, Aksa dan Mumuy gitu. Tadi foto bareng, alhamdulillah. Orang mengira yang dikhitan ini Mumuy, karena yang dikhitan lebih gede dari yang ceramahnya. Mudah-mudahan Aksa Allah jadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang senantiasa taat beribadah kepada Allah, bermanfaat bagi agama dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Yang Mumuy hormati, yang Mumuy muliakan, keluarga besar Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan menjadikan wasilah
apa yang diharapkan oleh Bapak Heri, Bapak Heri Julianto. Mudah-mudahan yang diharapkan beliau, wasilah kehadiran kita semuanya, diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Lebih-lebih adalah nikmat yang Allah berikan kepada sahibul hajat. Mudah-mudahan hajat beliau ini mendapatkan berkah dari Allah. Hajat beliau ini senantiasa Allah berikan kelancaran sampai selesai nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, diberikan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untayan kalimah paling terindah hari ini kita sampaikan kepada sahibul hajat adalah kalimah doa, khususnya kepada Bapak Heri dan keluarga besar. Mudah-mudahan setiap amin yang kita ucapkan, setiap kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah terbaik yang kita ucapkan, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa limpahkan kepada keluarga besar beliau segala kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus mari kita doakan untuk putra beliau yang sudah dikhitan. Ini Aska dikhitan. Aska belum sunat, Pak. Aksa dikhitannya udah kering apa belum? Sudah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita doakan Aksa senantiasa Allah jadikan anak yang saleh, anak yang cerdas dalam thalabul ilminya, anak yang senantiasa qurratul a'yun dalam kehidupan rumah tangga Bapak Heri. Amin ya rabbal alamin. Pribadi Mumuy mengucapkan kepada Aksa selamat bentuk yang baru. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit Mumuy sampaikan pagi ini dalam rangka tasyakuran walimatul khitan. Mudah-mudahan sekapur sirih yang Mumuy sampaikan ini menjadi manfaat baik pribadi Mumuy maupun untuk kita semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, 3 hikmah yang kita ambil dalam rangka walimatul khitan. Pertama, dilihat dari sejarahnya. Yang kedua, dilihat dari hukumnya. Yang ketiga, dilihat dari fadilahnya ini khitan. Hikmah pertama yang diambil dilihat dari sejarahnya. Bapak Ibu, kalau kita buka sejarah walimatul khitan, khitan ini adalah produk lama, tetapi masih eksis sampai saat ini, yang terus diamalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan produk lama? Karena kalau dilihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam,
Nabi yang dikenal Khalilullah, Nabi yang dikenal Abdul Anbiya, bapaknya para nabi, yang dimana ayatnya yang disebutkan dalam Al-Quran, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahum, al-ayah wallahu alam bil muradih. Nabi Ibrahim ini mendapatkan perintah Allah beberapa kalimat. Salah satunya adalah ulama menafsirkan Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk kembali merenovasi Ka'bah. Kalimat yang kedua ialah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, yang dimana Allah perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam dalam sebuah isyarat mimpinya. Tapi ada pula ulama yang menafsirkan perintah Allah kepada Nabi Ibrahim yaitu untuk mengkhitan dirinya sendiri. Maka ini dalam rangka walimatul khitan kita ambil yang ketiga. Jadi sebuah pertanyaan, Ustaz, Nabi Ibrahim itu dikhitannya kapan? Di mana dan oleh siapa dikhitan? Nabi Ibrahim itu dikhitan usia 80 tahun, nggak pakai dokter, nggak pakai bidan, mengkhitan dirinya sendiri, pakainya kampak, Bapak Ibu. Di mana dikhitan? Di dalam satu tempat, yaitu di gua. Beliau mengkhitan dirinya sendiri, ya, di dalam gua. Mohon maaf agak sedikit vulgar. Beliau itu menghitannya nggak pakai dokter, nggak pakai orang lain. Beliau pegang sendiri, beliau potong sendiri. Pak, begitu dipotong beliau menjerit, Pak. Mohon maaf Yai, jangankan dipotong pakai kampak menjerit. Kita kejepit selating aja laki-laki nangis, Pak, panas dingin. Bener nggak? Itu. Ini kalau dilihat dari sejarah. Tapi ketahuilah, setiap syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul terdahulu, tidak semuanya dihilangkan setelah Nabi diangkat menjadi seorang rasul. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, syariat para nabi terdahulu justru malah disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Salah satunya khitan, Bapak Ibu, disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim dikhitan usianya 80 tahun, pakainya kampak. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ini syariat. Justru malah Nabi menganjurkan umatnya dikhitan di usia masih kekanak-kanakan. Itu. Mungkin Aksa ini nanya, Pak Ustadz dikhitannya kapan? Gitu. Pak Ustadz jangan ngomongin khitan dong. Kami pengen tahu Ustadznya udah dikhitan apa belum? Oh. Jangankan dikhitan, nikah aja udah, bro. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu. Nih, Masya Allah, disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Justru dianjurkan untuk umat Nabi Muhammad di usia 7, 8, 9. Kenapa? Karena ada hadis Nabi. Karena selaras dengan hadisnya Nabi. Muru auladakum bisolah. Perintahkan anakmu untuk sholat. Di usia 7 tahun, di usia 8 tahun, di usia 9 tahun. Maka salah satu hikmah khitan itu di dalamnya ada perintah wajib orang tua nyuruh anaknya sholat. Kalaupun anaknya enggak sholat, enggak apa-apa, yang penting udah dapat pahala perintah sholat, udah dapat pahala nyuruh anaknya sholat. Kenapa Ustaz? Anak usia 7 tahun harus diperintah sholat. Oh, jangankan anak usia 7 tahun diingetin sholat, 70 tahun aja harus diingetin. Kadang-kadang sering lupa. Ada mbak-mbak usia 70 tahun nggak pernah sholat, bahkan malas sama sholat. Ada di kampung Lumui banyak, udah tua nggak mau sholat.
udah tua, udah males sama sholat di sana. Di Solo di sini nggak ada adanya di sana. Cuman kabarnya dari pindahan sini juga sih. Ya, insya Allah ini orang-orang yang ahli ibadah semua. Kelihatan wajahnya bercahaya kena matahari soalnya. Kalau yang di pojok gelap. Ya Masya Allah Pak. Ya. Jangankan anak usia 7 tahun. Usia 70 tahun aja harus diingetin. Apalagi masih kecil diingatkan. Supaya apa? Supaya terbiasa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, masuk dari dalam sejarah ini, kenapa di usia 7 tahun bagi anak laki-laki khususnya dianjurkan segera dikhitan? Ya. Yang kedua, karena di dalamnya ada walimah. Ini walimah seperti ini, dibuat acara pengajian, dibuat acara macam-macam acaranya. Kalau orang Jawa, ini cowok anak jarang kepangan, ada jarang kepangnya, ada ya macam-macam kegiatan tradisi budaya masing-masing, betul nggak? Ya, dibuat walimah, dibuat acara khususnya untuk anak laki-laki. Nek wedok, bagaimana untuk perempuan? Kalau perempuan dikhitannya harus tersembunyi. Justru malah yang tahu antara bidan dengan ibunya. Kalau perempuan tidak umum dibikin walimah. Ya mungkin kita belum pernah dengar ada anak perempuan usia 16 tahun dibikin acara khitanan seperti ini. Diumumin di masjid, Bapak Ibu jamaah. Bapak Ibu jamaah bahwasannya kita diundang oleh Bapak Fulan, anaknya Ibu Tukiyam. Ngapunten J, kalau ada namanya yang disebut Ibu Fulana, bahwasannya mengkhitan putrinya yang bernama Fulana, dikhitan usia 16 tahun. Hari ini dikhitannya, oh Pak RT, Pak Kepala Dusun datang semua duluan itu. Nah, itu penasaran. Kamu tentu Pak RT. Masya Allah. Inilah hikmahnya salah satunya. Ya, ada perintah sholat, ada di dalamnya walimah kalau dilihat dari sejarahnya.